Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Putri Dasfani. Hari ini kita akan membahas lagi alat instrumentasi klinik, yaitu AAS dan ICP. Mari kita dengarkan dan simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry. Apa sih AAS itu? AAS atau spektrofotometri serapan atom adalah suatu metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan atau absorpsi radiasi oleh atom-atom bebas unsur tersebut. Instrumen ini digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur-unsur individu, terutama unsur berat dan ringan, dalam berbagai contoh seperti air, tanah, makanan, kosmetik, farmasi, dan tanaman. Prinsipnya dengan mengukur pengambilan cahaya oleh atom unsur bebas. Selanjutnya ada bagian-bagian alat. Yang pertama ada hollow cathode cup lamp sebagai sumber cahaya. Lampu katode pada setiap unsur diuji berbeda-beda tergantung unsur yang diuji. Contohnya CU untuk pengukuran unsur CU saja. Lalu ada chopper, itu untuk membedakan radiasi yang berasal dari lampu katode dan nyala api. Selanjutnya ada burner, yaitu campuran gas bahan bakar oksida yang dinyalakan. Dalam nyala bersuhu tinggi itu terjadi pembentukan atom-atom analit yang akan diukur. Selanjutnya masuk ke monokrometer, yaitu mengisolir sebuah resonansi dari sekian banyak spektrum yang dihasilkan oleh lampu katode berlongga. Lalu difokuskan oleh focusing convex lens, memfokuskan sinar terkolimasi dari sumber cahaya ke serat silika yang menyatu. Selanjutnya masuk ke detektor, yaitu mengubah energi radiasi menjadi sinyal elektrik atau perubahan panas. Selanjutnya ada cara penggunaan alat. Cara penggunaan alat ini terbagi menjadi 3 tahap: pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Untuk pra-analitik yaitu pembuatan sandar, yaitu unsur yang akan dianalisa dilarutkan dalam pelarut yang sesuai, lalu dibuat dalam deret konsentrasi tertentu untuk membuat kurva standar. Yang kedua yaitu preparasi sampel. Contohnya, jika sampel berbentuk padat maka harus dilarutkan, dan apabila sampel cair maka harus diencerkan, yaitu digunakan pelarut yang sesuai dengan unsur yang akan dianalisa. Selanjutnya, setelah pembuatan standar dan preparasi sampel sudah dilakukan, maka standar dan sampel disaring dengan sharing filter dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya yaitu analitik. Yang pertama dimasukkan blanko, didiamkan hingga garis lurus terbentuk, kemudian dimindahkan ke standar 1 ppm hingga data keluar. Yang kedua, dimasukkan blanko untuk meluruskan kurva, diukur dengan tahapan yang sama untuk standar 3 ppm dan 9 ppm, maka akan didapatkan kurva standarnya. Lalu, selanjutnya dimasukkan ke dalam sampel 1 hingga kurva naik dan belok, baru dimasukkan pengukuran. Selanjutnya dimasukkan blanko kembali dan dilakukan pengukuran sampel kedua. Setelah pengukuran selesai, data dapat diperoleh dengan mengklik icon print atau pada baris menu dengan mengklik file lalu print. Selanjutnya, apabila pengukuran telah selesai, aspirasikan air ionisasi untuk membilas burner selama 10 menit. Api dan lampu burner dimatikan, program pada komputer dimatikan, lalu program pada komputer dimatikan, program pada komputer lalu main unit AAS, kemudian kompresor, dan setelah itu ducting, dan terakhir gas dimatikan. Selanjutnya ada pasca analitik. Nah, pada tahap ini dilakukan pencatatan dan pelaporan seperti PMI, PME, dan pencantuman nilai rujukan atau batas baku mutu, verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan. Selanjutnya adalah pembacaan data hasil. Nah, pembacaan data hasil ini melibatkan pengukuran absorbansi sampel pada panjang gelombang yang spesifik. Menganut hukum Lambert-Beer, sama seperti spektrofotometri UV-Vis, cara perhitungannya pun sama seperti membuat deret standar, dan setelah ditetapkan harga absorbansi atau persen transmisinya, kemudian dibuat grafik. Nah, pada AAS umumnya pencatatan hasil analisis ini memakai sistem digital atau dapat dipakai recorder atau komputer. Bila dipakai recorder dengan memprogramkan tinggi puncak salah satu deret standar,
Maka untuk mengetahui kecepatan ppm, contohnya yaitu dengan membandingkan tinggi puncak dari contoh dan deret standarnya. Selanjutnya kita masuk ke kalibrasi alat. Nah, kalibrasi alat ini dilakukan dengan menggunakan larutan standar yang diketahui konsentrasinya dan umumnya melibatkan pembuatan kurva kalibrasi dengan metode grafik biasa yang mengikuti hukum Lambert Beer. Selain itu, kalibrasi juga melibatkan penentuan kepekaan, presisi pengukuran, dan penanggulangan interferensi. Selanjutnya ada troubleshooting. Di sini ada dua, interferensi non-spektral dan spektral. Untuk yang non-spektral ada matriks, yaitu dalam pembuatan standar unsur yang akan dianalisis dilakukan dalam pelarut yang sesuai lalu dibuat dalam daerah konsentrasi tertentu untuk membuat kurva standar. Preparasi sampel digunakan pelarut yang sesuai dengan unsur yang akan dianalisa dan standar, dan sampel disaring dengan siling critical dan dimasukkan ke dalam preparasi. Ini adalah contoh contoh mengatasi kasus interferensi matriks. Yang kedua ada interferensi kimia. Jika sampel mengandung benda yang membentuk senyawa stabil tanal dan tersedia dalam api, maka ini adalah gangguan kimia analit. Selanjutnya ada interferensi ionisasi. Proses disosiasi tidak berhenti pembentukan pada atom dalam keadaan dasar. Selanjutnya di interferensi spektral ada gangguan sentral, yaitu disebabkan oleh adanya garis serapan lain atom atau absorbansi kita molekul dekat dengan garis spektral unsur yang akan dianalisis. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya yaitu spesifik, kepakaannya juga lebih tinggi, batas deteksi rendah, dapat mengukur beberapa unsur berlainan dari satu larutan yang sama. Pengukuran dapat langsung dilakukan terhadap larutan. Contoh karena preparasi sebelum pengukuran lebih sederhana dan sistemnya relatif mudah. Batas kadar yang dapat ditentukan sangat luas, yaitu dari miligram per liter atau ppm hingga persen. Untuk kekurangannya yaitu beberapa sumber kesalahan, diantaranya sumber kesalahan pengukuran yang dapat diprediksi akibat kurang sempurnanya preparasi sampel, seperti proses destruksi yang kurang sempurna dan tingkat konsumen sampel dan blanko yang tidak sama. Selain itu, bisa terjadi pula kesalahan matriks yang disebabkan adanya perbedaan matriks sampel dan matriks standar, dan ada aliran sampel benar-benar tidak sama kecepatannya, atau ada penyumbatan pada jalannya aliran sampel dan adanya pengaruh kimia sehingga AS tidak mampu menguraikan zat menjadi atom. Selanjutnya ada ICP atau Inductively Coupled Plasma. Apa sih ICP atau Inductively Coupled Plasma adalah metode analisis yang didasarkan pada ion yang tereksitasi dan memancarkan sinar. Nah, metode ini digunakan dalam spektrometri massa untuk analisis multi unsur. ICP dapat digunakan untuk analisis lebih dari 90% dari semua unsur dalam tabel periodik, termasuk logam alkali, transisi, dan unsur tanah jarang. Selanjutnya ada bagian-bagian alat. Yang pertama itu ada argon. Nah, lalu ada nebulizer atau pengkamput, adalah bagian yang mengubah cairan menjadi bentuk. Tadi itu argon itu cairan argon. Nebulizer yaitu pengangkut. Pengkabut adalah bagian yang mengubah cairan menjadi bentuk aerosol yang dapat pindah ke dalam plasma. Kemampuan untuk menghasilkan bercak kecil pada berbagai jenis sampel yang banyak tergantung pada keperluan dari sebuah nebulizer dari ICP. Lalu masuk ke
ICP torch. Obor torch pada ICP berfungsi untuk menghasilkan plasma yang diperlukan dalam analisis unsur. Kemudian yang di atasnya itu ada generator frekuensi radio yaitu sebagai perangkat yang menyediakan daya untuk lanjutan dan memelihara dari debit plasma. Lalu masuk ke transfer optik, yaitu sampel yang sudah berbentuk aerosol yang kemudian diubah oleh obor akan dipancarkan ke transfer optik. Kemudian cahaya polikromatis yang dipancarkan akan diubah menjadi cahaya monokromatis. Selanjutnya akan di spektrometer. Oh ya, ini juga dari bawah sampel akan dipom dari pompa peristaltik pump. Itu bagian yang mengubah cairan menjadi bentuk aerosol yang dapat pindah ke dalam plasma. Lalu ada microprocessor and electronics. Lalu baru akan di output oleh data output. Nah, untuk cara penggunaan alat, untuk komputer dan prosesor ini untuk menunjukkan hasil kadar logam yang terkandung atau terdeteksi di dalam sampel. Dan ini microprocessor detektor ini sebagai detektor ya, yang sensor and electronics itu sebagai pendeteksi kadar logamnya ya. Selanjutnya cara penggunaan alat. Yang pertama, preparasi sampel. Dan beberapa sampel memerlukan langkah-langkah preparasi khusus seperti penambahan asam, pemanasan, dan destruksi. Yang kedua ada introduksi sampel. Unsur-unsur yang akan dianalisis dengan ICP harus dalam bentuk larutan. Larutan yang mengandung air lebih suka daripada larutan organik. Nah, selanjutnya ada pengukuran. Cahaya yang dipancarkan oleh atom atau ion dalam ICP dikonversi menjadi sinyal listrik yang kemudian digunakan untuk menghitung konsentrasi unsur-unsur dalam sampel. Selanjutnya ada pembacaan data hasil. Hasil data analisis ICP inductively coupled plasma dapat dibaca dengan memperhatikan konsentrasi unsur dalam sampel. Nah, proses analisis ICP melibatkan pengumpulan data dari masing-masing cuplikan dalam kurun waktu hampir seperempat jam dan dapat dilakukan untuk berbagai aplikasi termasuk analisis lingkungan, analisis minyak, formasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada kalibrasi ICP. Yang pertama ada kalibrasi detektor. Yang pertama, matikan plasmanya, nyalakan pendingin air, dan kalibrasi tidak akan dimulai hingga suhu di kamera berada di bawah minus 40 derajat Celcius. Dari halaman beranda ICP, pilih instrumen, lalu kalibrasi, dan di bawah judul detektor klik kalibrasi. Selanjutnya, tombol kalibrasi instrumen tidak akan tersedia hingga kalibrator detektor selesai. Selanjutnya ada kalibrasi instrumen, yaitu pertama selesaikan kalibrasi detektor dulu, lalu nyalakan plasma, biarkan suhu stabil. Langkah ini memerlukan waktu sekitar kurang lebih 20 menit. Lalu bersihkan polikromator dan moncongnya selama sekitar 20 menit sebelum memulai kalibrasi, yaitu dan pembersihan dapat terjadi saat suhu instrumen stabil. Selanjutnya dari laman ICP OIS, pilih instrumen, lalu status, dan di bawah judul purge, pilih kotak centang boost dan snoot. 6. Menyesuaikan sistem yang dikonfigurasi dengan AVS 6 atau 7, AVS 4, dan auto sampler untuk pengenalan sampel manual. Ganti pipa supaya bilas atau pembawa dari ujung saluran masuk pipa. Pompa peristaltik dengan pipa yang dapat direndam dalam larutan kalibrasi.
Selanjutnya aspirasi larutan kalibrasi dan tentukan mode kalibrasi yang sesuai seperti kalibrasi radial default, kalibrasi aksial, kalibrasi panjang, gelombang organik. 9. Memulai kalibrasi. Dari halaman beranda ICPOES, pilih instrumen, lalu kalibrasi, dan di bawah judul instrumen pilih kotak centang mode kalibrasi yang sesuai. Lalu pilih kalibrasi. Selanjutnya instrumen akan menyesuaikan kalibrasi dan melaporkan hasil kalibrasi pada layar. Panjang lubang yang gagal juga akan ditandai. Selanjutnya, setelah instrumen lulus kalibrasi, aspirasi larutan bilas untuk membersihkan sistem pengenalan sampel secara menyeluruh. Lalu yang terakhir, pasang kembali IPS 6-7, 6 atau 7 AVS 4 dan auto sampler jika ada. Selanjutnya ada troubleshooting. Nah, masalah yang sering terjadi pada ICP ini meliputi presisi yang buruk, carryover drift, batas deteksi yang menurun, dan ketidakakuratan. Untuk melakukan troubleshooting ICP, perlu dilakukan perawatan preventif secara teratur seperti membersihkan torch, memeriksa pompa tubing, dan memeriksa kebocoran udara pada transfer tubing. Selain itu, perlu pemantauan tekanan belakang nebulizer dan menggantinya jika diperlukan. Modifikasi matriks yang sesuai juga harus digunakan untuk mengatasi interferensi kimia dan fisik yang dapat memengaruhi pembentukan aerosol dan atom. Kelebihan dan kekurangannya yaitu keuntungan dan keterbatasannya. ICP memiliki keuntungan dalam kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengukur hampir semua unsur, yaitu kecuali argon, dengan batas pengukuran sekitar 1-100 gram per liter. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.